Menjelang sore dan Cici baru absen sekarang. Nggak sih, tadinya emang nggak mau bagiin apa-apa. Karena harusnya kalian ambil porsi dan posisi kalian di dalam keluarga, dalam ibadah keluarga khususnya hari ini. Eh, Kamu belajar banyak dari teladan orang tuamu, juga anggota keluarga kamu yang lain, dan kamu juga share teladan kamu. Harusnya begitu. Harusnya, tapi saya percaya. Ya, ketika saya tadi bangun tidur, Tuhan kasih saya satu frase dan itu blok gitu, jadi kayak huruf bold gitu, gede gitu, jeblak di depan mata, jadi mau nggak mau dibaca. Dan frase ini tulisannya adalah demi kemurahan Allah. Lalu saya cari di Alkitab, ini apa sih Tuhan, maksud Tuhan apa gitu. Terus waktu ibadah keluarga saya share tentang ayat ini sama papahan, kita cuman berdua. Dan ternyata Tuhan bicara banyak banget dan dalam banget hanya dari frasa demi kemurahan Allah. Dan itu ada di Roma 12 ayat 1. Saya bacain dulu ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika saya merenungkan dan kita tadi diskusi tentang ayat ini, rupanya demi kemurahan Allah. Jadi ya sebetulnya kita ini semua sedang dirumahkan kan. Dari jadwal 2 minggu yang pemerintah janjikan, kita tuh udah lewat seminggu loh. Jadi dan itu semua tuh kita bisa laluin karena apa? Karena demi kemurahan Allah. Jadi rupanya kita harus sadar betul bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Ada sebuah fakta karakter Allah yang murah hati, dan itu dia tuh udah memelihara kita loh. Dan makanya dikatakan demi kemurahan Allah, karena Allah yang murah hati itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi selama masa ini, selama kita di apa ya istilahnya, kita dirumahkan begitu ya, dan mungkin kita berpikir, wah ini nggak nyaman, ini jadi susah, semuanya merepotkan. Tapi base-nya dari itu semua adalah demi kemurahan Allah. Bahwa kita ada sampai hari ini pun semua itu karena kemurahan Allah. Di tengah situasi yang seperti ini, kita masih bisa sehat, kita masih bisa kumpul sama keluarga kita. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Dan itu semua bisa terjadi karena kemurahan Allah. Jadi jangan lupa bahwa fakta Allah itu murah hati, itu sedang menyertai, dan di tengah situasi ini kita jangan lihat susahnya, tapi lihat bahwa Allah itu benar-benar murah hati, dan kita bisa ada sampai sekarang ini itu semua demi kemurahan Allah. Dan jangan takut ke depannya, karena coba lihat ke belakang gitu. Tuhan sudah sedemikian murah hatinya bisa memelihara kita sampai saat ini. Jadi ke depan pun kita tetap punya masa depan. Kita masih ada harapan. Jadi jangan putus asa dan jangan mengasihani diri. Ayo kita berespon benar. Kenapa? Karena demi kemurahan Allah. Dan justru karena kemurahan Allah itu, di sini dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi apa yang kita lakukan selama masa ini, atau ketika kita menghadapi bahwa kita punya Allah yang murah hati, harusnya respon kita adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi selama masa ini tetap kita itu ada kehidupan yang di dalam Tuhan dan menjaga kekudusan kita, dan kita melakukan semuanya itu, semua itu yang berkenan kepada Allah. Jadi kita nggak hidup sembarangan. Dan yang keren adalah itu adalah ibadah kita yang sejati ya. Jadi itu yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Bukankah keren itu? Hanya dari satu fakta bahwa ya Allah itu murah hati dan dia pelihara kita. Coba bayangkan kalau kondisi saat ini ya, dan kita masih terus mengandalkan diri kita, hidup kita, kekuatan kita sendiri, saya yakin kita nggak akan mampu untuk bisa bertahan sampai dengan saat ini. Tapi demi kemurahan Allah, saya juga aneh gitu ya, kenapa kok demi kemurahan Allah? Artinya demi, berarti demi itu kan itu tuh fakta sudah ada dan sebetulnya kita sudah terima. Jadi kalau kita merasa nggak bisa terima dan kita kita marah-marah, kita tuh
berarti tidak melakukannya demi kemurahan Allah. Tapi karena Allah yang murah hati itu, ayo kita punya respon yang benar, dan sebetulnya kita udah terima. Jadi kita harus tahu diri gitu istilahnya. Jadi ayolah, lewat masa-masa ini kita jangan lagi ngedumel, tapi kita ayolah kita share, kita punya damai sejahtera karena kita tahu Allah kita murah hati, dan kita nggak perlu khawatir, kita akan survive. Dan bahkan mungkin kita saat ini harus survive dengan apa yang ada. Bahkan mungkin bertahan hidup itu susahnya setengah mati. Mungkin teman-teman yang kerja ngerti kali ya, ini gak bisa bekerja di masa-masa ini, gak ada penghasilan, atau kamu lihat orang tua kamu saat ini gak bisa kerja dengan kondisi ini, sehingga kamu betul-betul harus survive dengan apa adanya. Tidak apa-apa, tapi yakin dan percaya, tetap punya keyakinan bahwa Allah itu murah hati, dan kita akan bisa survive sampai akhir nanti ya. Dan kalau sudah di akhir nanti, sudah di ujung dari kondisi ini, kita akan bisa bangkit lagi, kita bisa berjuang lagi, kita bisa berdiri lagi, bahkan kita bisa berlari lagi ya. Dan itu semua demi kemurahan Allah. Jadi kita ada, bahkan tadi saya lagi kerja di dapur pun saya nyetel radio, nyetel lagu gitu ya, nyetel musik pakai handphone saya. Dan ketika lagu oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, hati saya bergetar dan saya bilang, betul Tuhan, sampai hari ini saya ada dan bisa survive melalui ini semua, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi untuk kedepannya jangan khawatir, karena Tuhan itu karakternya memang murah hati. Jadi jangan khawatir, kita akan bisa melalui ini semua ya. Buat anak-anak muda, ayo semangat lagi, ayo bangkit lagi ya. Dibilangnya ini nggak ada tugas, nggak ada kerjaan, ngapain lagi dong. Ya tetap bersyukur, kita tetap cari hal-hal yang bisa membangun, tidak hanya membangun diri kamu tapi juga membangun orang lain. Jadi kamu bisa share hal-hal yang positif, hal-hal yang membangkitkan semangat, yang membawa damai sejahtera, dan temukan banyak hal yang kamu bisa syukurin, dan itu pasti Tuhan suka banget ya. Kita nggak cari apa yang jadi beban, tapi justru kita mencari fakta-fakta bahwa Tuhan itu murah hati loh, dan kamu akan menemukan banyak sekali. Dan sebetulnya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang bagus sekali untuk kita pakai, karena mungkin banyak dari saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga, orang-orang di sekitar kita yang mungkin hilang pengharapan, dan mereka belum tahu kalau sebetulnya ada Allah yang sangat murah hati, yang mau memelihara, mau menerima, dan sudah menyediakan segalanya. Hanya kita harus datang kepadanya. Oke, jadi tetap semangat, jangan jangan putus asa, jangan mengasihani diri terus ngedumel terus, enggak. Tapi temukan banyak hal yang kamu bisa syukurin, yang kamu share, kita bangkitin lagi, kita bagi hal-hal yang positif, hal-hal yang menghibur, hal-hal yang menyemangati. Jadi jangan, dan be safe ya, jangan gegabah. Oke. Tuhan berkati.